Agus berpotensi dipidana. Hari ini juga gue lakukan. Tadi malam, gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada buktinya? Ada. Oh, ini surat laporannya, lihat ke kamera kali. Ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja misalnya dari rekening si Agus tersebut ke rekening A, B. Nah, itu tetap nanti akan dipanggil. Pertanggungjawabannya ada. Memang Agus salah, nggak punya moral. Karena Agus nggak punya moral karena nggak ngerti masalah donasi. Uang masuk kirain itu uang Agus gitu. Ya udah Agus pakein aja gitu uangnya gitu. Lagi pula pun Agus ngasih ke Wawa itu juga butuh tempat tinggal Agus. Tapi aku jelaskan ke masyarakat luas, mereka juga nggak paham. Karena udah digiring dulu sama Teteh gitu. Oke. Donasi itu dari kata donor kan. Donor itu artinya ketika kita menyerahkan sesuatu, maka harus dipergunakan untuk itu. Oke. Gua donor darah buat lu. Iya. Bisa nggak darah gua yang gua donorkan ke lu tidak dipakai untuk transfusi darah? Lu pakai buat nyiram tanaman? Ya nggak bisa lah. Nggak boleh. Karena donasi memang diperuntukkan terhadap sesuatu hal yang spesifik. Spesifik. Ada tujuannya. Jadi kalau untuk pengobatan mata Agus, ya untuk pengobatan mata Agus. Kalau dia mau pakai buat pendidikan Agus saja nggak bisa. Itu tidak diperbolehkan. Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur, itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus, itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Kita gugat. Ya. Nah, kemudian mereka ini adalah orang yang mempersulit. Bahkan kalau Agus mati atau Agus depresi sehingga kehilangan nyawa, ini adalah penyebabnya adalah orang yang menahan uang itu. Emang siapa sih Agus itu? Kok enak bener hidup ini? Kalau misalnya Agus, sudah lah, Agus gak usah terlalu banyak tingkah lah kamu. Ya, kok terlalu banyak tingkah, sudah ditolong kok malah menjutik orang. Ini sama dengan tuh apa? Jadi kasih makan, orang yang makan digigit. Gak akan bener gitu. Berdasarkan pengecekan kami di mutasi rekening, kita cek semuanya, ada sekitar 138 juta, hampir 200 juta lah, gitu ya, yang tidak jelas penggunaannya. Yang penggunaan uang tersebut tidak jelas, tidak spesifik untuk pengobatan mata. Nggak ada. Tunggu. Yang gue tahu cuma 90 sekian yang dipakai oleh... Nggak, kalau yang dipakai oleh orang-orang tertentu yang lu maksud itu gue tahu, ada 138 juta. Bukan 90? 98 itu yang dipakai oleh ya si pihak W. Nah, ada lagi nih 42,5 juta kalau nggak salah. Kok gue jadi bingung? Itu 42 info dari mana lagi tuh? Nah, itu dia. Kita udah cek. Donatur turun gunung, endgame. Tet. Ya, betul? Betul. Endgame ya? Ya. Oke. What's going to happen? Kasih gua skenario-skenarionya. Oke. Yang pasti kita sekarang proses gugatan ini akan terus berjalan dulu. Ya. Akan terus berjalan. Kita akan kejar yang pertama untuk melakukan permohonan sita jaminan. Oke, sita jaminan terhadap uang tersebut. Totalnya yang harus total yang ada harus diserahkan kepada pengadilan. Nanti kita akan buat bukan 1,3 lagi ya? Bukan 1,3, tapi secara keseluruhan uang yang ada harus digeser. Berdasarkan mutasi rekening? Ya. Udah punya mutasinya? Udah. Terus? Oke. Setelah itu, gugatan tersebut akan berproses. Kami mengajukan di dalam isi petitum kami ingin polling dilaksanakan. Polling dilaksanakan? Polling dilaksanakan. Maksudnya apa itu? Artinya polling tersebut dibuatkan putusan untuk kami laksanakan. Yang pertama serahkan ke Agus berapa, ke pihak lain berapa, dikembalikan ke donatur berapa. Nah, setelah itu kami juga akan minta agar uang sisa yang mana donatur belum memberikan aspirasinya untuk dibuatkan status hukumnya. Artinya uang tersebut apakah benar sebagai uang dari hasil satu perbuatan melawan hukum? Kena deh gue di sini yang ini. Oke, kalau memang itu terjadi, maka uang tersebut wajib disita kepada negara dan disalurkan kepada usaha-usaha kesejahteraan
Oke. Gitu. Nah, urusan untuk pengumpulan uang dan barang pun sebenarnya tertujunya kepada Agus. Maka tergugat satunya itu langsung kepada Agus. Iya. Karena kalau kita bicara tergugat dalam persoalan ini kan pengumpulan uang dan barang. Ini kan PUB, perlu ya? ada izin. Dari Kemensos. Ya, perlu ada izin dari Kemensos. Uang tersebut akhirnya dihimpun masuk ke dalam satu rekening perorangan, yang mana itu tidak diperbolehkan. Iya, ada peraturannya katanya. Betul. Jadi kalau ditanya siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya bukan lu. Bukan lu. Penyelenggaranya adalah Agus. Tapi kan dia nggak meminta kalau di dalam podcast gue itu. Kalau nggak meminta, kenapa uang tersebut pas masuk dia gunakan? Oh, melihatnya begitu. Iya, jadi hukum itu kita harus lihat dari akarnya. Kita harus lihat dari hulu ke hilir. Oke. Makanya gue agak kaget ya ketika misalnya ada kuasa hukumnya Agus, terus bilang begini, Densu tuh kalau dia buat podcast nggak ada Agus, uang nggak akan terkumpul 1,5 miliar. Dia kan dia ngomong gitu kan? Iya, dia ngomong Iya. gitu. Intinya karena ada orang buta ini, akhirnya terkumpul lah uang itu. Iya. Nah pertanyaan gua, emang kalau Agus nongkrong di jalan dia bawa satu kaleng, misalnya kaleng kongguan lah kita Iya. bilang ya, ngumpulin duit terkumpul tuh 1,5 miliar. Agak berat sih. Berat, bukan agak berat, tapi berat bener. Iya, tuh. berat. Ya, gue sopan lah. Iya, jadi Karena ya gue kasihan sama beliau. artinya, tapi kalau kita balik, lu di sini bukan Agus, tapi punya keadaan yang serupa dengan Agus. Gua yakin bisa dapetin uang yang lebih banyak dari penggalangan dana. Orang lain ya? Ya, orang lain. Iya, kemarin tuh abis Mas Agus ada Mas Icang. Iya. Gue nggak berani buka donasi. Iya. Karena masih ada kasus ini. Tapi orang mengirimkan donasi lewat Super Thanks. Gede juga kan? Iya. Mengejutkan, Agus berpotensi dipenjara karena dilaporkan oleh Pablo Benua ke polisi atas tuduhan penggelapan donasi. Laporan Pablo Benua menjadi babak baru dalam polemik uang donasi yang digalang Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Tak hanya itu, Agus juga akan diadili di pengadilan karena melakukan penggalangan donasi menggunakan nomor rekening miliknya pribadi, dan hal tersebut melanggar peraturan Kemensos. Saat datang ke podcast Denny Sumargo, Pablo Benua menjelaskan bahwa penerima uang donasi bisa dilaporkan atas dugaan penggelapan, apalagi ketahuan tidak menggunakan sesuai dengan tujuan awal. Menurut Pablo, tindakan Agus yang hanya mentransfer ke rekening lain tanpa tujuan pengobatan sudah bisa menjadi bukti untuk menyeret jeratan pasal yang dituduhkan. Sebab, berdasar hasil temuan tim Pablo, ternyata Agus Salim bukan hanya menggunakan 98 juta uang donasi pengobatan untuk bayar utang Wawa saja, tetapi masih ada mutasi rekening sekitar 138 juta, hampir 200 juta rupiah yang tidak jelas penggunaannya. Dan ditemukan bukti baru ada dana sekitar 42 juta rupiah yang tidak jelas alokasinya. Pablo juga mematahkan pernyataan Agus yang tidak mau mengakui jika Aguslah yang meminta Novi dan netizen untuk memberikan donasi. Pablo mengungkap sikap Agus yang meminta ditransfer ke rekeningnya langsung, sehingga Pablo menyebut bukan Denny Sumargo yang menginisiasi donasi tersebut. Selain itu, Pablo juga memiliki bukti bahwa Agus secara sadar jika dirinya yang menginisiasi adanya penggalangan donasi tersebut. Buktinya, Agus secara sadar telah memakai uang yang diberikan oleh para donatur ke rekeningnya. Dan hal tersebut menjadi bukti bagi Pablo bahwa Agus bisa dipidana karena telah menggunakan uang donasi tersebut di luar dari akad awal. Netizen berharap sikap Pablo yang akhirnya melaporkan Agus bisa membuat Agus sadar dan tidak lagi terprovokasi oleh pihak lain yang memperkeruh suasana soal kasus donasi ini.